saya Gavina Sapapirlia dari 10 ADP3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pasca penyerahan Jepang 19 Agustus 1945, Sekutu memerintahkan tentara Jepang di Indonesia untuk menjaga status quo, yaitu memastikan situasi kondisi sebagai adanya sampai Sekutuan tiba. Selanjutnya pada awal 1945, Sekutu memutuskan Amerika memuaskan perhatian ke Jepang, sedangkan Indonesia diserahkan kepada South East Asia Command Set Komando Asia Tenggara. Inggris saat berada di bawah komando Letjen Lord Louis Mountbatten. Pada 29 September 1945, pasukan Seat tiba di Jakarta. Pasukan ini bernaung di bawah bendera Afghan Allied Forces Netherlands and Indies Ilvina it dikomando oleh Letjen Billy Giroldson. Inggris. Afghan dipusatkan di wilayah barat Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa, sedangkan wilayah timur diserahkan kepada Australia. Berikut adalah tugas Afghan 45. 1. Menerima penyerahan Jepang. 2. Membebaskan tawanan perang Jepang asal Eropa, melucutin dan mengulang tentara Jepang. 4. Menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil. 5. Mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan Sekutu. Semula kedatangan Vietnam disebut hangat. Pemerintah Indonesia berharap Sekutu Vietnam akan menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia, namun ketegangan mulai terasa ketika diketahui Inggris membawa serta Richard Netherlands in the Civil Administration. Lord Nica adalah orientasi resmi militer di bawah Sekutuan yang ditugasi menjalankan pemerintah sipil di India Belanda pasca Jepang. Ketegangan itu balasan karena banyak pegawai bahasa Belanda yang sepertinya memang sudah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintah sipil di Indonesia. Ketegangan semakin nyata ketika Nica mempersenjatai kembali bekas anggota Koninklijke Indes Leger Kinil yang baru saja bebas dari tahanan Jepang di berbagai daerah. Nica dan Kinil yang didukung Inggris melancarkan provokasi dan teror terhadap rakyat Indonesia. Untuk meredakan ketegangan, pada 1 Oktober 1945, Panglima Afnel menyatakan perlakuan pemerintah Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Dengan pernyataan tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan pendukung misi Afnel, bahkan memerintahkan para penjabat daerah membantu Afnel. Dalam kenyataan, kedatangan tentara Sekutu di daerah selalu menimbulkan insiden. Tentara Sekutu sering menunjukkan sikap tidak hormat dan kedaulatan Indonesia. Tindakan Sekutu yang menyimpangkan dari misinya memicu pertempuran di daerah seperti Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, Manado, dan Bandung. 1. Pertempuran Medan area sejak 13 Oktober 1945. Sekutu mendaratkan di Sumatera pada 9 Oktober 1945. Awalnya mereka disebut baik. Gubernur Sumatera Utara Tengku Muhasan mempersiapkan tim Reservoir of Allied Personnel of War and Ines Rapwi yang bertugas membantu pembebasan para tawanan perang untuk mendatangi lokasi-lokasi
para tahanan seperti Pulu, Rantau, Perapat, Pematangan Siantar, dan Barastagi. Ia juga mengizinkan Sekutu menempati beberapa hotel di Medan. Namun Sekutu dan Nisa kemudian mempersenjatai para bekas tawanan untuk membentuk Medan Batalion Kolonel dengan tugas mengambil alih kekuasaan di kota Medan. TKR dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) memimpin Asmat Tahir pun melakukan perlawanan. Insiden pertama terjadi 3 Oktober 1945 di Hotel Bali, Medan. Insiden bermula ketika seseorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai warga. Hotel tersebut kemudian diserbu para pemuda. Sebanyak 95 orang tewas, sebagian besar orang Nica. Setelah kejadian tersebut, Sekutuan mengultim agar pemuda dan rakyat kota menyerahkan senjata kepada Sekutu. Ultimatum tersebut justru mengorbankan semangat perlawanan. Lama-kelamaan Sekutu dan Nisa terdesak. Hal ini disebabkan pemuda dan TKR sering berhasil mengadang serta menyerbukan pasukan Sekutu yang sedang berpatroli dalam rangka membatasi gerakan maju serta menghadapkan para pemuda. Pada 1 Desember 1945, Sekutuan memasang papan tertulis Fitnah Bom Daras Medan area batas remi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tulisan ini semacam garis polisi yang diyakini akan penghambatan gerakan maju TKR. Wilayah yang menjadi markas Sekutuan tersebut dikenalkan sebagai Medan Area. Pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris bersama Nica berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Namun usaha ini berhasil digagalkan. Pada hari yang sama, Sekutuan dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban jiwa kedua belah pihak. Pada April 1945, tentara Inggris mendesakkan pemerintah Republik Indonesia keluar dari kota Medan. Gubernur, wali kota, dan markas TKR pun terpaksa pindah ke Pematangan Siantar untuk melanjutkan perjuangan di Medan. Pada Agustus 1946 dibentuklah Komando Resmen Laskar Rakyat Medan Area Komando. Ini terus mengadakan serangan terhadap Sekutu di kota Medan. 2. Pertempuran Ambarawa. Sejak 26 Oktober 1945 pada 20 Oktober 1945, Sekutuan di bawah pemimpinan Brigadir Beter mendaratkan di Semarang dengan tujuan mengurusin tawanan perang dan tentara Jepang di penjara Ambarawa dan mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongseno, menyediakan bahan makanan serta bantuan lain yang diperlukan demi kelancaran tugas Sekutuan. Sekutuan juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun Nica yang membonceng Sekutuan persenjataan para bekas tawanan. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Konflik persenjataan pun tidak dihindari. Bermula di Penggelam pada tanggal 26 Oktober 1945, pertempuran berlanjutan antara tentara Sekutuan dan TKR baru berhenti ketika Presiden Soekarno tiba Magelang pada 2 November 1945 bersama dengan Brigjen Beter. Kedua menyepakati sejumlah hal, antara lain sebagai berikut. A. Sekutuan akan tetap menempatkan pasukan di Magelang untuk menyelesaikan tugas pokoknya, yaitu mengurusin para tahanan, tetapi dengan jumlah yang terbatas. Jalan rakyat di Magelang di Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas tentara Sekutuan dan masyarakat Indonesia. Sekutu tidak akan mengaktifkan Nica dalam badan yang berada di bawah kakunya. Setelah kesempatan tersebut, Sekutu justru menambahkan jumlah personel di Magelang. Karena alasan tersebut, pada 20 November 1945 TKR
mengumpulkan sekutu di Ambarawa. Pasukan sekutu di Penggala pun dikirim ke Ambarawa. Sekutu menjatuhkan bom di desa-desa sekitar Ambarawa sehingga TKR terpaksa menarik pasukan ke wilayah yang aman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.